minoritas merujuk kepada hak-hak dan perlindungan yang diberikan kepada kelompok-kelompok kecil atau minoritas dalam masyarakat. Ini termasuk hak-hak dan perlindungan yang diberikan kepada kelompok-kelompok etnis, agama, ras, gender, seksual, atau kelompok-kelompok lain yang mewakili persentase kecil dari populasi negara atau wilayah tertentu. Hak-hak dan perlindungan ini termasuk hak-hak dasar seperti hak hidup, hak atas kebebasan berbicara dan berkumpul, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Mereka juga mencakup hak-hak dan perlindungan yang lebih spesifik seperti hak atas kesejahteraan sosial dan ekonomi, hak atas kesejahteraan lingkungan, dan hak atas kesejahteraan politik. Hak-hak dan perlindungan ini penting karena mereka membantu memastikan bahwa semua orang, termasuk mereka yang mewakili kelompok-kelompok minoritas, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari kehidupan dan memiliki suara yang didengar dalam proses pengambilan keputusan. Mereka juga membantu memastikan bahwa kelompok-kelompok minoritas tidak didiskriminasi atau dikucilkan dari masyarakat atau sistem politik. Hak-hak dan perlindungan ini seringkali dijamin oleh konstitusi atau undang-undang negara, dan mereka dapat diterapkan melalui sistem hukum dan pengawasan pemerintah. Mereka juga dapat diterapkan melalui upaya-upaya nirlaba dan organisasi masyarakat sipil serta melalui kampanye dan gerakan sosial. Secara keseluruhan, hak-hak dan perlindungan minoritas sangat penting untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk mereka yang mewakili kelompok-kelompok minoritas, dapat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari kehidupan dan memiliki suara yang didengar dalam proses pengambilan keputusan. Hak-hak minoritas dalam konteks hak asasi manusia mengacu pada hak-hak yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang berbeda dengan mayoritas masyarakat, baik berdasarkan aspek etnis, agama, gender, dan lain-lain. Perlindungan hak-hak minoritas menjadi penting karena kelompok-kelompok ini rentan mengalami diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam beberapa sumber, definisi minoritas dijabarkan sebagai kelompok yang memiliki karakteristik berbeda dan memiliki solidaritas untuk memelihara budaya, tradisi, agama, dan bahasa mereka. Minoritas adalah sekelompok orang yang secara jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan seluruh populasi suatu negara, yang berada dalam posisi tidak dominan, memiliki karakter etnis, agama, atau bahasa yang berbeda dari anggota masyarakat lainnya, dan menunjukkan ikatan solidaritas untuk memelihara budaya, tradisi, agama, dan bahasa mereka. Kelompok minoritas dapat berupa etnis, ras, disabilitas, agama, dan lain-lain. Mereka memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, karena perbedaan mereka dengan mayoritas, mereka rentan mengalami diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Komnas Hak Asasi Manusia Indonesia telah mengidentifikasi perlindungan hak-hak minoritas sebagai salah satu prioritas, terutama dalam konteks keberagaman Indonesia. Mereka merekomendasikan pemerintah untuk menjadikan kelompok minoritas sebagai penyandang hak dan subjek hukum yang memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagaimana warga negara lainnya. Mereka juga menekankan perlunya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas. Perlindungan hak-hak kelompok minoritas baik secara agama maupun etnis merupakan isu yang sangat penting dalam konteks hak asasi manusia dan keadilan sosial. Untuk memastikan perlindungan yang efektif, adanya perlu pemahaman yang mendalam tentang hak-hak tersebut, serta upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan toleran. Dalam konteks agama, perlindungan hak-hak minoritas melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama serta kebebasan berkeyakinan. Ini termasuk hak untuk memeluk agama tertentu tanpa takut dihukum atau didiskriminasi. Akses terhadap
tempat ibadah dan pemeliharaan tradisi keagamaan. Selain itu, perlindungan ini juga mencakup hak untuk mengajarkan dan mengamalkan keyakinan mereka tanpa gangguan atau penindasan. Untuk kelompok minoritas etnis, perlindungan melibatkan penghormatan terhadap identitas budaya mereka serta akses yang setara terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Ini juga mencakup perlindungan dan diskriminasi rasial dan penyalahgunaan sumber daya alam di wilayah mereka. Selain itu, perlindungan ini juga melibatkan penghargaan terhadap bahasa mereka serta pemeliharaan tradisi dan warisan budaya mereka. Untuk mencapai perlindungan yang efektif bagi kelompok minoritas, perlu adanya usaha atau undang-undang dan kebijakan yang melindungi hak-hak mereka serta mencegah diskriminasi. Undang-undang tersebut harus mencakup penegakan hukum yang adil serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa bagi kelompok minoritas jika hak-hak mereka dilanggar. Selain itu, pendidikan tentang toleransi dan pemahaman antar budaya juga penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif. Pendidikan seperti ini membantu mengurangi prasangka sosial dan mempromosikan dialog antar budaya. Namun, terdapat banyak perdebatan dan kontroversi mengenai perlindungan hak-hak minoritas, terutama dalam konteks gender. Mereka kerap menjadi sasaran persekusi dan diskriminasi, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang pemberantasan maksiat, misalnya termasuk dalam daftar peraturan yang diskriminatif terhadap LGBT. Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan hak-hak minoritas penting untuk memastikan kesetaraan dan martabat kelompok-kelompok ini. Hak-hak khusus diberikan agar martabat kelompok minoritas dapat terangkat bukan sebagai hak istimewa. Dalam hak konteks ini, perlindungan hukum diberikan untuk melindungi kelompok minoritas dari diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam sintesis, perlindungan hak-hak minoritas sangat penting dalam konteks hak asasi manusia. Kelompok-kelompok minoritas memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya, dan perlindungan hukum yang diberikan untuk memastikan kesetaraan dan martabat mereka. Namun, masih terdapat banyak perdebatan dan kontroversi yang perlu diatasi untuk memastikan perlindungan hak-hak minoritas secara efektif. Ikut beberapa contoh dan penjelasan dari beberapa kasus tentang hak-hak minoritas yang ada di Indonesia. Baik, kasus yang pertama yaitu kasus tragedi Mei, yang salah satu kasus dari hak minoritas dalam etnis. Tragedi Mei adalah peristiwa kerusuhan massal yang terjadi pada tahun 1998 ketika amukan massa pecah di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, seperti Solo dan Medan, yang mengakibatkan kerusakan masif dan diduga menelan ribuan korban. Meskipun sudah berlalu selama 26 tahun, tragedi Mei masih menyisihkan misteri. Pengungkapan kebenaran dan keadilan atas belum dituntaskan meskipun presiden telah berganti beberapa kali. Setiap pergantian presiden tidak mengubah komitmen dan kebijakan pemerintah dalam menyikapi kasus tersebut. Faktanya, negara masih mengabaikan hak-hak korban atas kebenaran dan keadilan karena ketidakjelasan arah dan proses hukum sesuai dengan mekanisme penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sempat ada wacana dari pemerintah untuk menyelesaikan tragedi Mei melalui mekanisme non-yudisial.
Hal ini tentu menyakiti hati dan perasaan keluarga korban. Berkas penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat dalam tragedi Mei oleh Komnas Hak Asasi Manusia telah diserahkan ke Kejaksaan Agung sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, seolah ada keengganan dari negara untuk menuntaskan kasus yang diantaranya mengorbankan hak-hak etnis minoritas Cina itu. Penyelidikan Komnas HAM berdasarkan mandat pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah tidak lanjut dari rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF yang dibentuk pada tanggal 23 Juli 1998 oleh Presiden B.J. Habibie. Berdasarkan temuan TGPF, tragedi Mei diduga mengakibatkan lebih dari 1.000 orang meninggal akibat terjebak dalam bangunan yang dibakar, ratusan orang luka-luka, penculikan terhadap beberapa orang, pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap perempuan yang sebagian besar dari minoritas etnis tertentu khususnya Cina, serta pembakaran ribuan bangunan. Di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sebenarnya masyarakat, khususnya korban, berharap pada titik terang atas penyelesaian tragedi Mei oleh karena ia adalah presiden dari kalangan sipil. Namun, harapan itu tampaknya harus disimpan dulu karena pemerintahan saat ini diduga tersandera oleh kepentingan dan tarik-menarik politik kekuasaan. Tragedi Mei diduga adalah gerakan sistematis dan terencana untuk membuat kacau situasi ibu kota negara dan kota-kota besar lainnya. Di tengah situasi pemerintahan yang tidak stabil, ada pihak yang tidak rela dengan terjadinya proses transisi kekuasaan dari Presiden Soeharto yang kemudian menyatakan mengundurkan diri akibat tekanan masyarakat dan gerakan moral mahasiswa pada 21 Mei 1998. Gerakan sistematis dan terencana itu diantaranya menargetkan kaum perempuan minoritas keturunan Cina untuk menciptakan kekacauan dan kepanikan serta menimbulkan kebencian etnis. Akibatnya, terjadi gelombang eksodus kelompok minoritas etnis Cina ke luar negeri demi mencari perlindungan dan keamanan baik jiwa maupun hartanya. Dalam peristiwa itu ada upaya untuk mengalihkan isu perebutan kekuasaan dan politik menjadi isu SARA karena selama ini minoritas etnis Cina menguasai perekonomian nasional. Dengan menjadikan mereka sebagai target sasaran, maka ada upaya membenturkan dan menciptakan konflik antar masyarakat khususnya terhadap etnis Cina sehingga bisa mengaburkan masalah yang sebenarnya. Sejak peristiwa tragedi Mei, secara berangsur-angsur muncul kesadaran kolektif bangsa untuk menghormati dan melindungi hak-hak kelompok minoritas, supaya memiliki kesetaraan hak dengan kelompok mayoritas, serta demi meleburnya eksklusivitas etnis Cina ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai bidang. Hak-hak kelompok minoritas mulai mendapatkan perhatian dan pengakuan dari negara dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan. Agama Konghucu diakui sebagai agama resmi oleh negara. Jaminan atas kebebasan beribadah dan menjalankan keyakinan juga dipenuhi oleh negara. Hari Raya Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk menghormati umat yang merayakan. Pada ranah hak untuk berkumpul dan berserikat, banyak muncul organisasi-organisasi sebagai bentuk eksistensi minoritas etnis Cina. Organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang kemasyarakatan, agama, pendidikan, kesehatan, namun juga partai politik. Minoritas etnis Cina mendapatkan haknya untuk berpendapat, berekspresi, dan memilih atau dipilih sebagai pejabat publik. Hal ini misalnya terjadi pada Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang karirnya politik melesat dari jabatan sebagai Bupati Belitung Timur menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga Gubernur DKI Jakarta. Namun
Namun dari sisi keadilan hukum, mereka masih harus berjuang mendapatkan haknya, kasus khususnya sebagai minoritas etnis yang menjadi korban dalam tragedi Mei. Apalagi dengan kasus yang menimpa Ahok yang divonis penjara 2 tahun dan langsung ditahan karena divonis bersalah menista agama. Dalam konteks pemenuhan dan perlindungan hak atas keadilan dan persamaan hukum, kelompok minoritas etnis atau agama masih harus berjuang keras supaya negara tidak ragu menjalankan mandatnya melindungi seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi. 26 tahun tragedi Mei telah mengubah wajah bangsa ini menjadi lebih akomodatif terhadap pemenuhan hak-hak kelompok minoritas di berbagai bidang. Namun, hak mereka atas keadilan dan kebenaran dalam tragedi Mei masih harus ditagih ke negara supaya tidak menjadi utang bangsa yang mewaris dan menahun. Kasus yang kedua yaitu kekerasan minoritas seksual. Maraknya kasus penganiayaan terhadap kelompok minoritas seksual tidak diiringi dengan keseriusan negara untuk menindak tegas pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Untuk mendorong aparat agar serius menangani setiap kasus kekerasan dengan korban kelompok minoritas, perumusan kategori lain selain ras dan etnis harusnya juga diakomodir dalam RKUHP. Tindakan pidana yang dilakukan atas dasar kebencian terhadap suatu kelompok tertentu yang dalam hal ini adalah kelompok minoritas seksual bukan hanya sekali dua kali terjadi. Contohnya, 2 orang korban dipukuli dan ditelanjangi oleh segerombolan pemuda di muka umum ketika sedang berkumpul dengan teman-temannya di ruang terbuka di daerah Jati Asih, Bekasi. Kedua korban telah melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke kantor polisi, namun sejauh ini masih belum terdapat perkembangan apapun mengenai laporan tersebut. Sebelumnya, Kapolri melalui surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor SE 610/2015 tahun 2015 tentang penanganan ujaran kebencian telah mengakomodir beberapa kelompok yang rentan. Kelompok-kelompok tersebut antara lain suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. Atas dasar itu, maka tindakan melakukan kekerasan terhadap seseorang atas dasar diskriminasi orientasi seksualnya terdapat digolongkan sebagai hate crime. Setidaknya terdapat 2 hal yang memicu maraknya tindak pidana penganiayaan yang targetnya secara khusus adalah kelompok minoritas seksual. Pertama, tidak ada keseriusan dari negara untuk menindak tegas segala bentuk propaganda kebencian yang ditunjukkan terhadap kelompok minoritas tersebut sehingga menjadi konflik horizontal dalam masyarakat semakin menguat dan tidak terkendali. Kedua, banyaknya peraturan-peraturan daerah yang bersifat diskriminatif atau secara tidak langsung menyudutkan kelompok minoritas seksual sebagai kelompok yang terpinggirkan, seakan-akan melegitimasi perlakuan masyarakat yang mengarah pada kekerasan terhadap kelompok minoritas. Terhadap kasus penganiayaan terhadap 2 orang dari kelompok transgender yang terjadi di Bekasi tersebut, kepolisian untuk segera mengutus tuntas dan juga termasuk kasus-kasus serupa yang terjadi di daerah lainnya. Hal ini penting untuk dilakukan kepolisian sebagai aparat penegak hukum agar dapat memberikan pesan yang kuat kepada masyarakat bahwa segala bentuk tindakan kekerasan khususnya penganiayaan telah merupakan sebuah tindak pidana dengan tanpa melihat siapa korbannya dan apa status sosialnya. Dalam tataran kebijakan, pemerintah yang sedang membahas rancangan KUHP untuk mengakomodasi larangan diskriminasi terhadap hate crime kepada beberapa kelompok minoritas lainnya selain ras dan etnis, sejalan dengan surat edaran Kapolri nomor SE 610/2015 tahun 2015 tentang penanganan ujaran kebencian hate speech, maka kelompok minoritas seksual juga harus dilindungi oleh negara.
2024 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres Tanggerang Selatan Alvino Cahyadi juga telah membenarkan adanya laporan dugaan pengeroyokan dan kekerasan tersebut, dan pihaknya sedang menyelidiki serta melihat TKP dan mengecek kebenaran di balik laporan tersebut. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat seperti RT, RW, tokoh agama, hingga tokoh pemuda di kawasan tersebut untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi. Sebelumnya viral di media sosial video yang berisi mahasiswa Unpam alami penganiayaan dan pengeroyokan saat melakukan ibadah doa bersama karena hal tersebut dilarang oleh ketua RT hingga menimbulkan korban luka dan trauma. Kejadian ini pun telah dilaporkan ke kepolisian dan kepolisian meminta masyarakat untuk bersabar sementara kepolisian melakukan penyelidikan kasus ini. Dan malam tanggal 5 Mei terjadi gangguan dan kekerasan di Universitas Pamulang yang menargetkan mahasiswa Katolik yang sedang mengadakan doa Rosario. Polres Tangsel mengidentifikasi 4 tersangka dan bukti yang dikumpulkan termasuk video rekaman 3 senjata tajam, baju merah dan baju hitam. Korban mengaku diintimidasi dan dihujat secara verbal serta mengalami kekerasan fisik. Kejadian ini terjadi di Jalan Ampera RT 7, Kelurahan Babakan 1, Kota Tanggerang Selatan sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 5 Mei, mahasiswa Katolik Universitas Pamulang mengadakan doa Rosario. Ketika mereka sedang beribadah, terdapat seseorang mengganggu acara tersebut dengan berteriak. Gangguan ini menyebabkan konfrontasi dan luka-luka. Beberapa korban yang mengaku diintimidasi dan dihujat secara verbal serta mengalami kekerasan fisik sebagai salah satu contoh dari beberapa kasus lainnya yang ada di Indonesia, maka perlu adanya perlindungan hak-hak minoritas agar membantu upaya untuk memastikan bahwa setiap individu atau kelompok yang memiliki identitas yang berbeda dari mayoritas masyarakat memiliki hak yang sama dan kesempatan yang sama untuk mengekspresikan kebudayaan, agama, bahasa, dan identitas mereka. Hak-hak minoritas meliputi kebebasan untuk mengekspresikan kebudayaannya, menggunakan bahasa mereka, meyakini dan mempraktikkan agama mereka, serta mendapatkan kebebasan berekspresi dan berkumpul dengan masyarakat lainnya. Solusi yang dapat dilakukan dalam perlindungan hak-hak minoritas meliputi 1. Toleransi dan dialog. Memahami sejarah, budaya, bahasa, dan agama kelompok minoritas, serta mendorong kesepahaman dan rasa saling menghormati antar kelompok dapat menciptakan perdamaian dan kemajuan masyarakat yang berkelanjutan akan keberagaman, kebersamaan, dan toleransi yang erat satu sama lain. Yang kedua, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas. Pengakuan dan perlindungan. Negara harus mengakui dan melindungi hak-hak minoritas, termasuk hak untuk menggunakan bahasa, agama, dan budaya mereka, serta memberi kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan publik, serta tidak membeda-bedakan antara minoritas dan mayoritas. Yang keempat, penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil dan efektif sangat penting untuk melindungi hak-hak minoritas. Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah dalam penegakan hukum untuk melindungi hak-hak minoritas, terutama dalam menghadapi konflik horizontal di antara berbagai kelompok masyarakat. Yang kelima, sosialisasi dan kesadaran masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat akan toleransi dan terhadap kelompok minoritas harus ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi. Pemerintah dan masyarakat harus proaktif dalam menerima dan menghormati kelompok minoritas. 6. Implementasi instrumen hukum. Implementasi instrumen hukum yang telah dibuat seperti putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan secara efektif untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hak-hak minoritas. Yang ketujuh, pemahaman dan pendidikan. Masyarakat Indonesia harus dipahami dan dididik untuk menerima dan menghormati hak-hak minoritas. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang lebih luas dan inklusif, serta kampanye kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak-hak minoritas. Selanjutnya, regulasi dan kebijakan.
Pemerintah harus memperbarui dan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk memastikan perlindungan hak-hak minoritas. Contohnya, Kementerian Sosial telah mendefinisikan kelompok minoritas sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya, pelindungan hukum. Pemerintah harus menegakkan hukum yang berkeadilan dan menggunakan kekuasaan secara adil dan tidak diskriminatif. RUU tentang perlindungan umat beragama harus diubah untuk memastikan perlindungan hak-hak minoritas yang beragama. Koordinasi dan kerjasama. Organisasi-organisasi masyarakat seperti Komnas HAM atau organisasi-organisasi lainnya seperti institusi pendidikan, universitas-universitas yang ada harus bekerjasama untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan hak-hak minoritas. Seminar dan berbagai acara lainnya dapat diadakan untuk membahas isu-isu terkait dan mencari solusi. Selanjutnya, pengakuan dan penghormatan. Pemerintah harus mengakui dan menghormati hak-hak minoritas, termasuk hak-hak penyandang disabilitas dan hak-hak minoritas lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menjadikan kelompok minoritas sebagai penyandang hak dan subjek hukum yang memiliki hak dan kesempatan yang sama seperti warga negara lainnya. Selanjutnya, pengawasan dan penegakan. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas yang ada di luar sana. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan kemampuan aparat penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus yang terkait. Selanjutnya, social worker. Program social worker dapat membantu mengatasi permasalahan kelompok minoritas dengan cara mengumpulkan orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas, memberikan pelatihan, dan membantu mereka memiliki usaha mandiri. Selanjutnya, pembentukan sosial dan perlindungan hukum. Dibutuhkan solusi untuk menjamin perlindungan hukum bagi penganut-penganut agama minoritas selain 6 agama yang diakui di Indonesia. Pemerintah harus meningkatkan kesadaran dan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus terkait. Selanjutnya, prinsip dalam melindungi hak minoritas. Perlindungan hak minoritas merupakan pencegahan diskriminasi secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dengan tujuan menyamakan kedudukan tanpa memberikan batasan berdasarkan perbedaan satu sama lain. Konsep hak minoritas dalam Islam meliputi hak dasar yang jika dilanggar akan membuat kehilangan eksistensi harkat kemanusiaan dan hak yang tidak dapat dilanggar. Selanjutnya, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menegaskan bahwa orang-orang yang termasuk minoritas tidak boleh ditolak haknya dalam komunitas dengan anggota lain dari kelompok mereka, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk mengakui dan mempraktikkan agama mereka sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, saya harap perlindungan hak-hak minoritas di Indonesia dapat diperbaiki dan kesadaran masyarakat serta pemerintah dapat meningkat untuk menghormati dan melindungi hak-hak minoritas dengan menerapkan solusi-solusi tersebut. Perlindungan hak-hak minoritas dapat ditingkatkan dengan masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan toleransi yang lebih baik ke depannya dan tidak lagi ada permasalahan-permasalahan tentang hak-hak minoritas yang terjadi. Sekian penyampaian saya tentang kasus-kasus hak minoritas yang ada di Indonesia. Mungkin masih banyak kasus-kasus lainnya yang harus diselidiki dan diurus secara baik dan benar oleh negara. Itu saja penjelasan saya tentang hak-hak minoritas dan perlindungan hak-hak minoritas di Indonesia. Apabila terjadi kesalahan kata atau penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya.